Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, berjumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta, Minggu 23 Juni 2024. Marilah kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, dimuliakanlah namamu. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Kami akan menerima sabda-Mu. Kami mohon bukalah hati kami, supaya kami dapat menerima sabda-Mu dan menjadikan sabda-Mu sebagai kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu itu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini meneguhkan iman kita bahwa Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Dalam hidup kita sehari-hari yang sudah menerima Kristus, ya ternyata masih juga menerima badai atau tufan dalam hidup. Bahkan sangat mungkin badai atau tufan itu membuat hidup kita goyah, bahkan tenggelam. Mungkin masalah pekerjaan. Ya, bagi anak-anak kita yang sudah lulus sekolah, yang SLTA, ya tentunya ada pilihan, ada yang melanjutkan perkuliahan, tentunya bagi orang tua yang masih mampu, dan ada kemauan dari anak yang lulus tersebut. Tetapi bagi yang orang tua yang kurang mampu dan juga anak tersebut sudah mulai ya siap, banyak yang mencari pekerjaan. Ternyata pekerjaan
itu sekarang sulit didapatkan. Ya, bahkan banyak yang beredar bukan lowongan pekerjaan tapi PHK atau pemecatan hubungan kerja yang banyak. Dan kalaupun ada lowongan, syaratnya kadang ditambahi. Ya, harus beragama tertentu. Kadang juga secara tidak tertulis dikatakan, ya kalau kamu mau meninggalkan iman Katolik, ya bisa diterima. Tentunya bagi yang sungguh-sungguh mengimani Kristus, tentunya akan melewatkan kesempatan pekerjaan tersebut dan menunggu kesempatan yang lain. Badai atau tufan dalam kehidupan juga dapat berupa jodoh. Ya, bulan Juni ini adalah bulan di mana orang banyak yang menikah, menerima sakramen perkawinan. Tapi banyak anak-anak muda yang sampai sekarang belum mendapatkan jodoh yang seiman. Dan ketika datang orang yang mau menerima cinta pasangan, ternyata ya harus meninggalkan iman Kristus. Nek gelem agamane padha ya tak tompo, ya itu. Banyak hal itu terjadi. Ketika kita belum mengimani sungguh-sungguh sebagai Tuhan Yesus adalah juru selamat, banyak di antara kita yang meninggalkan iman Kristus. Ya, badai tufan dalam kehidupan juga melanda dalam keluarga kita. Banyak di antara anak dan orang tua relasinya tidak sehat, saling tidak bertegur sapa, antara suami dan istri tidak bertegur sapa, sampai di rumah yang dipegang HP. Ya, masalah-masalah tersebut tentunya kalau kita mengandalkan diri kita, kekuatan diri kita akan kalah. Tetapi sabda Tuhan pada hari ini meneguhkan iman kita bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan badai, meredakan badai. Kita diajak untuk berani menyerahkan segala permasalahan dalam hidup kita kepada kuasa kasih Allah. Izinkan saya sharing tentang pengalaman hidup saya. Pada waktu saya muda, setelah saya selesai sekolah dari STM, ya, saya juga tumbuh dari keluarga yang terbatas. Ya, maksudnya bukan dari keluarga yang berada. Setelah selesai sekolah, saya juga menginginkan untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi saat itu pekerjaan juga sulit. Saya mencoba ngeresiki kapel, membersihkan kapel di dekat tempat tinggal saya. Ngepel lantai kapel, membersihkan. Setelah selesai lalu saya berdoa. Ya, puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doa saya dan saya mendapatkan pekerjaan di Jakarta, walaupun hanya 2,5 bulan. Kemudian saya kembali lagi ke Jogja dan kembali lagi ya mengunjungi kapel di dekat rumah saya, membersihkan lagi. Dan Tuhan sungguh sangat baik, mengabulkan doa saya. Akhirnya saya mendapat pekerjaan di Jogja sebagai koster gereja. Ya, juga sama, membersihkan. Kali ini gereja, bukan kapel, tapi gereja lebih besar. Dan ketika menjadi koster, saya minta izin Romo untuk bersekolah komputer. Ya. Setelah selesai sekolah komputer, saya keluar dari pekerjaan koster dan puji syukur mendapat pekerjaan sebagai administrasi di sebuah universitas.
dan saya tekuni sampai sekarang. Saya sekarang juga masih membersihkan kapel, tapi kapelnya bentuknya lain. Saya mempersembahkan hidup saya untuk melayani umat, untuk mewartakan kasih dan menjadi pelayan di lingkungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mohon berkat Tuhan dan bimbingan Roh Kudus, supaya badai yang ada di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dapat kita lalui dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan Yesus. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan yang Maha Kasih memberkati kita dan memberkati semua pelayanan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi kekuatan bagi hidup kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.